Baik, kali ini saya mau membahas join bot mesin SVF tipe A, tipe B, tipe C, hampir sama. Saya akan mulai dari bagian kontrol pergeseran posisi jarum ya. Di sini ada SSR atau Solid State Relay. Ada 3 buah, 1, 2, 3. Dan ini konektor menuju ke motor, gear motor pergerakan atau pergeseran jarum di mesin bordir. SSR1 ini untuk pergerakan ke arah kanan atau dari 1 ke 2 ke 3. SSR yang kedua ini untuk pergerakan ke kiri, dalam arti dari jarum 3, jarum 2, jarum 1. Yang ketiga, brake atau untuk kontrol pengereman saat pergerakan dan signal menemui titik yang pas atau di stop posisi. Untuk bagian motor gearbox atau pergerakan jarum ke kanan dan ke kiri, ada beberapa komponen. 1 SSR, kedua resistor, ketiga ada kapasitor 1,5 mikro 250 volt dan dioda untuk penyiarah di bagian brake. Oke. Seperti ini koneksi antar komponen di bagian pergerakan posisi jarum. Di sini juga ada MOSFET IRF 644. IRF 644 ini digunakan untuk thread solenoid atau solenoid jumping buat setiap kepala mesin. Satu lagi buat holding di saat pemotongan benang. Oh maaf, untuk yang bawah untuk cutting solenoid, bukan jumping solenoid. Yang kedua untuk holding. Jadi dua bagian ini khusus untuk bagian cutting atau pemotongan benang. Oke. Di sini juga ada konektor power supply. Ada negatif.
ada 24 volt, ada 64 volt. Oke. Di sini ada konektor buat supply tegangan di komponen. Sebelah sini untuk 12 volt. Dan sebelah sini untuk 5 volt. Di sini ada konektor berisi 50 pin yang menuju ke bagian I/O di CPU mesin bordir SVF. Sebelah ini ada bagian koneksi ke thread sensor atau sensor putus benang. Di atasnya ada konektor menuju ke sensor needle posisi. Yang tersimpan di gearbox dekat motor pergantian posisi jarum. Di sini ada sensor frame berfungsi untuk menentukan area lebar frame atau sensor stop frame. Di atasnya juga ada sensor origin untuk posisi frame. Baik, di atasnya ada bar switch. Di sebelahnya ada encoder. Sebelahnya lagi konektor ke servo drive. Ada lagi konektor menuju ke stepper drive. Oke. Saya coba akan tunjukkan koneksi antar komponen di bagian konektor yang menuju drive unit atau stepper drive. Pin nomor 1, nomor 3, nomor 7, nomor 9, nomor 11, nomor 15,
Ini pin positif 12 volt. Pin 2 ini pin signal pergerakan ke X min dan X plus. Pin 4 untuk pergerakan ke X plus. Maaf, yang tadi untuk pergerakan, pin 2 untuk pergerakan X min, pin 4 untuk pergerakan X plus. Pin 6 untuk signal error di bagian X. Ini pin 6. Pin 9 pin 10 untuk Y min, pin 12 untuk Y plus, pin 14 signal error dari drive unit menuju ke CPU bagian Y. Jadi jika PCB di bagian Y ada masalah, dia akan mengeluarkan signal error ke pin 14. Begitupun jika PCB bagian X ada masalah, dia akan memberikan signal error ke CPU melewati pin 6. Biasanya di layar monitor menunjukkan kode error X irregular error. Baik.
Ini bagian koneksi ke servo atau penggerak motor shaft. Pin pertama ini untuk kontrol speed. Pin kedua ini signal untuk menunjukkan bahwa koneksi ke servo drive telah tersambung. Yang biasanya jika ini tidak tersambung di servo drive ada error line. Pin ketiga ini untuk signal atau perintah on dan off dari CPU ke servo drive. Pin nomor 4 negatif. Pin nomor 5, nomor 7 signal error. Pin nomor 6 biasanya nggak dipakai. Ini untuk signal encoder dari CPU. Oke. Sekarang di bagian encoder. Pin pertama negatif. Pin kedua positif 5 volt untuk rotary encoder. Pin ketiga ini untuk signal Z atau stop posisi. Pin nomor 4 untuk signal A. Pin nomor 5 untuk signal B. Oke. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, sebagian kecil. Bila mana ada pertanyaan silahkan untuk memaparkannya di kolom komentar. Terima kasih.